Udah. Selamat siang Pak Lima. Nah, terkait simpang suur yang terjadi istilahnya dengan adanya satu masyarakat kurang paham tentang PSN, Pak. Nah, Pak sebagai mantan anggota DPR provinsi dan masyarakat Buleleng, apa yang Pak ketahui tentang PSN ini biar masyarakat tahu tentang proyek-proyek PSN ini, Pak? Silakan. Jadi terima kasih. Nah, PSN itu kan dibiayai oleh negara menggunakan APBN. Itu kan karena masalah tanah belum memiliki legalitas ataupun masih ada konflik. Namun apa yang perlu dicatat oleh publik ataupun kabinet dan Pak Presiden, semestinya para kabinet ataupun Pak Presiden patut bersyukur dan berterima kasih kepada PT Bibu karena PT Bibu bisa mendatangkan investor untuk membangun bandara di Laut Kubu Tambahan. Jadi ini bukan PSN atau proyek strategis nasional, ini satu level lebih tinggi. Ini proyek strategis internasional karena pendananya dari corporate dan negara harus bangga karena tidak perlu berhutang, tidak perlu menguras APBN. Indonesia bisa memiliki bandara dengan menyediakan infrastruktur baik lokasi dan infrastruktur hukumnya. Dan yang paling harus dibanggakan ataupun dikejar secara bangga secepatnya biar penlok dan pembangunan bandara di Laut Kubu Tambahan ini bisa dimulai, karena ini adalah salah satu proyek terkeren di dunia, ya, terkeren dan tercanggih menggunakan green energy, sangat erat korelasinya mensupport G20, ya. G20 itu adalah bagaimana dunia bergabung di dalam kerangka mencegah global warming, ya, pemanasan global. Perlu pembangunan yang pro environment, ya. Jadi sekali lagi semoga melalui siaran ini para kabinet dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Pak Jokowi, bisa sesegera mungkin memutuskan pembangunan Bandara Bali Utara ini segera dimulai di tengah Laut Kubu Tambahan, karena kebanggaan besar, karena sebuah achievement yang sangat besar, membangun tanpa modal, membangun dengan trust, ya, dengan kepercayaan dunia internasional untuk membangun di Indonesia. Jadi saya harap sesegera mungkinlah, dan juga mohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kita ketahui luasan Malaysia itu 1/6 Indonesia. Mereka punya kunjungan wisatawan 25 juta. Sedangkan kita semestinya kalau mau seimbang dengan Malaysia, sepatutnya Indonesia punya kunjungan wisatawan 150 juta. Angkanya masih jauh sekali. Dan itu akan bisa mendatangkan devisa negara sekitar 1.870 triliun. Dari kalkulasi kunjungan wisatawan 150 juta kali length of stay, lama tinggalnya 7 hari, dan kali average of spend, jadi wisatawan ngabisin uang per hari 1.760.000, itu akan keluar angka 1.870 triliun. Itu angka yang hampir sebesar APBN negara kita. Jadi mohon sekali lagi, Indonesia biar bisa bersaing dengan dunia internasional harus bisa dan mampu mewujudkan infrastruktur yang kompetitif. Bila perlu leading infrastructure sebagai key of the success.
terkait simpang siurnya Pak, karena masyarakat di sini kan awam Pak, karena dengan adanya 12 tahun ini berguling ini Pak, beda kenyataannya masyarakat hanya tahu Pak PSN itu di itu Pak. Nah Pak menurut sebagai warga masyarakat dan tahu seperti Pak katakan tadi, apa sih istilahnya saran-saran atau edukasi terhadap masyarakat Buleleng Pak? Jadi masalah bandara sampai sekarang belum kunjung tiba mulai dibangunnya karena kita ketahui ada konflik pertanahan. Dan kita tahu di zaman modern ini bandara tidak hanya bisa dibangun di daratan. Nah, di sini kan ada dua company ataupun perusahaan. Satu kayak yang saya tahu ada Pembari mau mengajukan untuk di darat, dan PT Bibu mengajukan permohonan perizinan di laut. Nah, yang di laut ini sudah ada FS, didukung kajian akademis dari ITB dan UGM. Itu sebagai kajian teknis akademis dan didukung oleh Universitas Udayana dan Undiksa sebagai Human Resources Supporter. Jadi ini sudah semua lengkap, tinggal mungkin bagaimana Pak Presiden melihat secara utuh bahwa ini adalah proyek kebanggaan, proyek kebangkitan peradaban di dalam membangun menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, ya, green energy dan green technology. Jadi ini bayangkan impak daripada bandara yang komprehensif, yang ada 2 runway, yang panjangnya sekitar 3,7 km, itu adalah standar untuk kapal Boeing yang penumpangnya ribuan orang bisa mendarat di bandara yang akan dibangun di Laut Kubu Tambahan. Dan ini juga menjadi kompetitornya Singapura, ya. Bayangkan bayangkan ini Buleleng, luasannya hampir 2 kali lipat Singapura, sudah sangat cocok dan sangat pantas, layak untuk memiliki bandara bila perlu lebih besar dari yang dimiliki oleh Singapura. Bayangkan Singapura berapa devisa dia peroleh dari hanya kapal untuk parkir, transit dan seterusnya. Dan ini diharapkan menjadi pusat lalu lintas udara transit, apakah dari Australia, Bali, Singapura, Bali, Australia dan seterusnya. Jadi di samping itu, bandara yang dibangun di Laut Kubu Tambahan ini adalah sebagai mitigasi daripada bandara di Ngurah Rai. Manakala ada sesuatu yang tidak diinginkan di Ngurah Rai, kita sudah memiliki alternatif. Di lain pihak, bandara yang